Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan membuktikan teorema jajar genjang, di mana kelompok 5 beranggotakan 5 orang. Yang pertama, ada Ade Syampitri sebagai pemateri. Yang kedua, ada Fatia Rama Hamalizega sebagai pemateri. Kemudian ada Nabila Adelia Dahlan sebagai pemateri. Selanjutnya ada Rizka Aulia sebagai moderator dan editor. Yang kelima ada Windy Aryani Pratiwi sebagai pembuat PPT. Pengertian jajar genjang. Jajar genjang merupakan bangun datar dua dimensi yang jika dilihat dari bentuknya hampir seperti segi empat yang memiliki dua rusuk sejajar serta saling berhadapan. Lalu, jajar genjang juga bisa diartikan sebagai segi empat yang dibentuk oleh dua pasang garis sejajar dengan sudut yang tidak 90 atau tidak siku-siku. Selain itu, jajar genjang juga tidak memiliki sumbu simetri dan hal inilah yang menjadikannya berbeda dari bangun datar persegi, di mana pada dasarnya bangun datar persegi memiliki 4 sumbu simetri. B. Sifat-sifat jajar genjang. Sifat-sifat jajar genjang terbagi menjadi 7. Yang pertama itu memiliki sisi sejajar dengan panjang yang sama. Jajar genjang memiliki sisi sejajar dengan panjang yang sama dapat dilihat jika ada dua sisi yang sama pada jajar genjang, seperti AB akan sama dengan DB, lalu untuk AD akan sama dengan sisi BC. Kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Jajar genjang memiliki sudut yang saling berhadapan, di mana sudut A akan berhadapan dengan sudut C, lalu sudut B akan berhadapan dengan sudut D. Selain itu, ada setiap sudut yang berhadapan akan memiliki besaran sudut yang sama. Misalkan, sudut A akan memiliki besaran sudut yang sama dengan besaran sudut C. Ketiga, memiliki sudut yang saling berpelurus, yang mana sudut yang berdekatan pada jajar genjang akan membentuk suatu sudut dengan jumlah 180 derajat. Yang artinya akan ada dua sudut yang saling berdekatan serta saling berpelurus. Misal seperti sudut A ditambah dengan sudut B akan menghasilkan sudut dengan besaran 180 derajat dan juga berlaku untuk sudut C dengan sudut D. Keempat, memiliki diagonal pembagi. Secara umum, bangun jajar akan memiliki diagonal yang dapat membagi bangun datar tersebut menjadi dua bagian namun dengan besar yang sama. Diagonal yang dimaksud di sini bisa ditunjukkan dari adanya garis seperti garis AC dan BD. 5. Adanya diagonal yang saling berpotongan. Diagonal pada jajar genjang tidak hanya bisa membagi bangun datar, tetapi juga akan mengalami kondisi saling berpotongan pada area tengah-tengah bangun datar jajar genjang. Keenam, memiliki jumlah sudut 360 derajat. Setiap sudut yang ada di bangun datar jajar genjang tidak akan membentuk sudut 90 derajat. Itu artinya sudut dari bangun datar jajar genjang bukanlah sudut siku-siku, di mana jumlah dari besaran sudut bangun datar jajar genjang adalah sebesar 360 derajat. Ketujuh, tidak memiliki sumbu simetri. Bangun jajar genjang adalah sebuah bangun datar yang tidak memiliki sumbu simetri dan hanya memiliki dua sumbu putar. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 2.5 yang dimana sudut-sudut jajar genjang yang berhadapan sama besar. Nah, di sini sudah diketahui jajar genjang ABCD. Kemudian di sini yang akan kita buktikan adalah sudut A sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita membuktikannya? Di sini kita membuktikannya dengan menggunakan teorema yang bunyinya itu diagonal dari suatu jajar genjang akan membagi jajar genjang tersebut menjadi dua segitiga yang kongruen. Jadi, di sini kita akan membuktikan sudut A sama dengan sudut C terlebih dahulu. Nah, untuk membuktikan sudut A sama dengan sudut C itu, maka kita tariklah diagonal AC. Nah, nanti diagonal AC itu akan mengakibatkan ada dua segitiga yang kongruen, yaitu segitiga ABC akan kongruen dengan segitiga CDA.
Nah, karena kita sudah melihat pasangan segitiga-segitiga yang kongruen, yaitu segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDA, menurut bagian-bagian yang bersesuaian pada segitiga kongruen atau CP-CTC, kita lihat bagian sudutnya yang bersesuaian. Di sini yang sudutnya bersesuaian itu adalah A bersesuaian dengan C, maka diperolehlah sudut A akan kongruen dengan sudut C. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan sudut B sama dengan sudut D. Caranya juga sama seperti yang sebelumnya, cuman kali ini kita tarik diagonal DB. Nah, yang dimana nanti diagonal DB ini akan mengakibatkan segitiga DAB akan kongruen dengan segitiga BCD. Sama seperti tadi, setelah kita sudah melihat pasangan-pasangan segitiga yang kongruen, yaitu segitiga DAB kongruen dengan segitiga BCD, menurut CP-CTC, khususnya bagian sudut, maka diperolehlah sudut B akan kongruen dengan sudut D. Nah, di sini sudah terbukti teoremanya. Jadi, sudut-sudut yang berhadapan pada jajar genjang itu adalah sama besar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.